Yo, what's up Sobat Glory? Pastinya nih bener nih bareng gua Salman. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan diluaskan rezekinya. Pokoknya yang terbaik deh buat kalian. By the way, thanks buat kalian udah nonton konten gua dan juga udah subscribe channel gua. Nah, kalau kalian nih sering nonton film-film Hollywood, biasanya Rusia ini identik dengan penjahat orang mafianya kan. Nah, dan ternyata nih di era tahun 90-an mafia-mafia Rusia ini segarang kayak di film-film teman-teman. Nah, ada sebuah kasus kematian yang di tahun 1997. Kalau itu beberapa media Yunani memberitakan ditemukan mayat di pinggiran hutan Feribobi, Akarnes, Afrika Timur. Lokasi ini jaraknya sekitar 20 km dari kota Athena. Belakangan diketahui kalau mayat itu adalah jasadnya Alexander Solonik, seorang pria asal Rusia berumur 37 tahun. Pria ini seorang pembunuh bayaran yang terkenal dengan julukan super killer. Nah, di konten kali ini nih, gue bakalan coba nih bahas lebih jauh tentang Alexander Solonik dan beberapa mafia di Rusia. Stay here and tonton terus konten gue and enjoy. Di tahun 1991, tercatat sejarah di Eropa Timur yang mungkin nggak akan pernah terlupakan teman-teman. Yang mana kala itu, sebuah negara besar yang bernama Uni Soviet runtuh. Banyak cerita tentang negara yang satu ini, seperti revolusinya, terus pembunuhan keluarga Tsar Nikolai yang sangat sadis banget, yang pernah gue bahas sebelumnya. Terus cerita kosmonotnya yang keren-keren tuh. Apalagi cerita tentang Stalin dan Lenin tuh. Yang terkenal banget nih. Sosok pemimpin komunis yang bengis banget. Dan ada lagi nih. Beberapa cerita unik kedekatan Nikita Khrushchev, seorang pemimpin Soviet dengan Presiden Soekarno. Yang emang bener-bener tuh. Mereka tuh bestie teman-teman. Sampai beberapa permintaan Bung Karno ini sering diturutin sama Khrushchev. Nah, Soviet itu negara dengan wilayah kekuasaan terbesar di dunia. Buktinya banyak tuh, negara-negara pecahannya kayak Ukraina, Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Chechnya, dan masih banyak lagi di negara-negara lainnya. Nah, terus lagi, Soviet ini merupakan salah satu negara adik kuasa pemenang Perang Dunia Kedua. Cuma sayangnya teman-teman, kejayaannya nggak bertahan lama. Meskipun rasanya ya nggak mungkin lah ya, negara yang sebegitu besar dan kuat ini harus bubar. Tapi inilah kenyataannya. Dan hal ini nih, nanti akan ada korelasinya teman-teman dengan adanya geng-geng mafia di Rusia yang sangat sadis dan kuat-kuat teman-teman. Tapi gue ceritakan dulu ya sedikit nih tentang kehancurannya Soviet sebelum gue bercerita para mafianya nanti dan si super killer Alexander Solonik ini. Kala itu Mikhail Gorbachev yang mana dia menjabat sebagai Presiden Uni Soviet. Waktu itu dia menerapkan perestroika atau restrukturisasi politik dan ekonomi di tahun 1985. Alasannya dia bikin kebijakan ini tujuannya untuk memperbaiki krisis di Uni Soviet. Karena emang nih, di tahun-tahun itu Soviet itu lagi benar-benar krisis teman-teman. Kebijakan perestroika ini yaitu berusaha mengubah sistem komunisme menjadi lebih demokratis dengan 3 prinsip utama. 3 prinsip utama ini yaitu keterbukaan, demokratisasi, dan rule of law. Namun sayangnya bukannya menyelesaikan masalah, justru kebijakan perestroika ini malah menyebabkan kekacauan dan mempercepat Uni Soviet ini runtuh. Kala itu, kebijakan tersebut menimbulkan banyak pertentangan tuh teman-teman di antara kelompok moderat dan kelompok konservatif dan juga di kelompok radikal tentang sistem komunisme di Uni Soviet. Akibatnya kebijakan dari sang presiden tersebut malah memunculkan keinginan negara-negara bagian untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet. Nah, hingga kemudian di tahun 1990 kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet teman-teman. Mereka menganggap bahwa sistem komunis ini telah hancur karena nggak mampu adaptif dengan perkembangan zaman. Finally, negara-negara tersebut mulai memisahkan diri di pertengahan tahun 1991. Dan Uni Soviet secara resmi yang dibubarkan pada tanggal 25 Desember 1991. Hal ini ditandai dengan mundurnya Presiden Mikhail Gorbachev teman-teman. Nah, lalu pasca runtuhnya Soviet,
Situasi dan kondisi tersebut tentunya menyebabkan kondisi ekonomi yang bobrok, kemiskinan meningkat, dan harapan yang tinggi didorong transisi cepat ke arah kapitalisme. Akibatnya negara pun lemah, dan uang liar atau uang gelap tuh membanjiri pasar Rusia dengan cepat. Dampaknya mengubah keadaan menjadi tanpa hukum, jadinya banyak bekas pemimpin komunis, pemimpin militer, dan polisi beralih ke dunia kriminalitas, teman-teman. Nah, kala itu tuh, membunuh orang dibunuh itu bukan omong kosong doang. Selama dekade itu, ada tercatat angka kasus yang sangat besar, yaitu 32.000 kasus pembunuhan di Rusia, dan 1.500 kasus diantaranya adalah kasus pembunuhan kontrak. Maksudnya tuh kasus yang melibatkan pembunuh bayaran. Keren kan ya? Gara-gara hancurnya ekonomi tuh teman-teman, jadi semberawut. Entah apa jadinya, di era kontemporer sekarang, yang ekonomi pun juga menjadi sorotan. Kan menurut gue nih ya, kayaknya belakangan gap kesenjangan sosial tuh makin jauh. Tapi maaf ya kalau gue salah. Tapi ya gap ini tuh bahaya dan dikhawatirkan terjadinya peperangan sama kayak Soviet dulu, jadi pecah teman-teman. Meskipun ya Soviet saat itu masalahnya complicated, bukan hanya masalah krisis ekonomi yang menjadikan runtuhnya Soviet. Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi teman-teman, para pembunuh profesional ini kebanyakan latar belakangnya tuh mantan militer, mantan polisi dan intelijen. Salah satunya Alexander Solonik. Dia ini mantan tentara angkatan darat dan mantan polisi Uni Soviet, tapi parah banget teman-teman. Setelah pensiun dari aparatur negara, Solonik menjadi seorang pembunuh bayaran dan dia tercatat telah membunuh 43 orang anggota mafia dan pihak lainnya. Bahkan katanya ada yang menyebutkan korban pembunuhan Alexander Solonik itu sampai ratusan orang teman-teman, yang mana akhirnya Alexander Solonik dia akan mati mengenaskan karena diburu sama para mafia lainnya. Dan ini nih yang akan gue bahas lebih jauh, tapi pelan-pelan ya teman-teman, agak-agak rumit ya soalnya, dan gue rangkum di kisahnya, soalnya complicated kalau dijelaskan semuanya. Solonik punya nama lengkap, yaitu Alexander Viktorovich Solonik. Dia lahir di Kurgan, Rusia pada tanggal 16 Oktober 1960. Sejak kecil dia dikenal sebagai anak yang cerdas dan suka sama bela diri. Di umur 16-18 tahun, dia dapat sabuk hitam judo dan karate teman-teman. Nah, setelah tamat sekolah, Solonik masuk wajib militer di Angkatan Darat Uni Soviet di tahun 1978. Di militer dia ditempatkan di resimen tank di Jerman Timur. Setelah 2 tahun, Solonik bergabung dengan Otryad Mobilny Osobogo Nazначenia atau disingkat tuh jadi OMON, OMON teman-teman. Lembaga ini sebuah detasemen polisi khusus di bawah Kementerian Dalam Negeri Soviet Rusia teman-teman. Alexander Solonik memiliki kemampuan secara ambidextrous, orang menembak dengan 2 senjata sekaligus di tangan kiri dan kanannya. Jadi dia tuh jago tuh tembak menembak dengan 2 tangan berbarengan tuh, ya emang cukup sulit kalau nggak terlatih teman-teman. Nah, Alexander Solonik juga diduga sering ditugaskan secara rahasia untuk membunuh para pejabat NATO yang bertugas di Eropa kala itu. Dia juga sempat mendapat pelatihan polisi di Institut Gorkovsky, tapi baru 6 bulan dia dikeluarkan karena sering menyiksa dan melakukan tindakan kekerasan ekstrim kepada para tahanan yang ditangkapnya. Jadi sepertinya dia ini emang udah terbiasa dengan kekerasan, makanya emosinya ini kayaknya nggak stabil tuh, jadinya dia main hajar-hajar aja teman-teman. Dan pada era 1990, Alexander Solonik sangat populer dan dia dikenal sebagai salah satu pembunuh bayaran paling terkenal di dunia. Pokoknya dia tuh super killer deh teman-teman. Dia pun juga disebut punya kemampuan menghilang dan muncul secara tiba-tiba ketika sedang beraksi. Jadi dia tuh cukup sulit ditemukan kalau udah mengeksekusi targetnya teman-teman. Kayak filmnya siapa ya? Oh, Jason Statham tuh. Pembunuhan pertama yang dilakukan Solonik, dia ngebunuh bos mafia di kota Tyumen pada tahun 1990, terus membunuh bos mafia Viktor Nikiforov di tahun 1992, terus bos mafia Valery Dlugars di tahun 1993, dan di tahun 1994 Alexander Solonik membunuh bos mafia Vladislav Viner. Yang kala itu Vladislav Viner ini mengambil alih kerajaan mafia Dlugars dan Otari Kvanterishvili. Pokoknya Alexander Solonik ini udah macam John Wick lah teman-teman. Nah, waktu itu Alexander Solonik ini sering disewa melakukan pembunuhan untuk geng Orekhovskaya dan kelompok kriminal lainnya. Geng ini adalah kelompok kriminal yang sangat terorganisir yang dipimpin sama Sergei Timofeev alias Sylvester. Julukan Sylvester ini karena katanya si Timofeev ini ngefans banget tuh sama Sylvester Stallone. Nah, seperti yang gue bilang dari awal tadi teman-teman, di era runtuhnya Soviet ini banyak dari anggota-anggota militer yang menjadi kriminal, sama halnya Timofeev.
Dia ini diketahui adalah seorang agen dinas kontraintelijen federal Rusia, makanya dia dekat sama mantan perwira KGB Uni Soviet yang bernama Mailov. Gimana nih? Ngeri-ngeri sedap kan ya? Ketua-ketua mafianya ini jadi ex-militer semua teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Geng Orekhovskaya ini berasal dari distrik Orekhovo Borisovo, yaitu distrik di selatan Moskow. Dan geng ini beroperasi di sekitaran ibu kota Rusia. Dan geng ini benar-benar kriminal banget teman-teman. Mereka tuh dapat uang dengan membajak truk dan juga memungut hasil kejahatan yang beroperasi di wilayah mereka, seperti penipuan, pencurian, sampai ke perampokan mobil. Lalu ketika kapitalisme mulai datang ke Rusia di tahun 1990-an, geng ini memaksa pengusaha dan pebisnis untuk menggunakan jasa perlindungan dari mereka. Terus juga kelompok ini berusaha mengendalikan bisnis di dunia hiburan, dan geng ini juga sering memeras uang dari beberapa penyanyi yang populer di tahun 1990-an. Nah, kali itu jumlah pemerasannya pun juga udah nggak terhitung teman-teman, karena saking banyaknya para pebisnis dan orang-orang populer yang diperas kali itu. Yang jelas, geng Orekhovskaya ini sangat terkenal dan berkembang begitu kuat dan berkuasa sehingga bisa menguasai puluhan bank di Rusia Tengah. Ketika Timofeev memimpin geng Orekhovskaya, geng ini sering dirongrong sama Sergei Butorin, yang sama-sama juga masih seorang militer teman-teman, yang nantinya dialah yang bakalan ngeburu Alexander Solonik. Hingga akhirnya Sergei Timofeev sang Sylvester itu ditemukan tewas dalam sebuah ledakan mobil Mercedes-Benz 600 yang sedang dia tumpangi. Kejadian ini terjadi di bulan September 1994, dan kejadian ini banyak memunculkan spekulasi kalau Timofeev ini dibunuh sama anggotanya sendiri atau mungkin juga sama saingannya. Jadi dia tuh disabotase sepertinya teman-teman. Makanya banyak yang berpendapat kalau Timofeev dibunuh sama pembunuh bayaran. Tapi sampai saat ini identitas pembunuh bayaran ini belum diketahui. Dan sejak saat itu satu persatu anggota geng Orekhovskaya loyalis Timofeev itu menghilang dan tewas satu persatu. Lalu pasca matinya Timofeev, diambil alihlah geng Orekhovskaya sama Sergei Butorin. Kali itu Butorin membangun kembali geng ini dan merekrut banyak anggota yang berasal dari kota Orekhov, Kurgan, Medvedkov. Bahkan Butorin merekrut anggota mafia yang berasal dari para mantan dinas intelijen Rusia, yaitu GRU, polisi rahasia Soviet, yaitu MVD, dan pasukan pendarat Rusia, VDV. Nah, edan kan ya. Ini mantan anggota-anggota militer semua direkrut sama dia. Nah, mereka semua itu dijadikan petugas pembersih, ya alias pembunuh bayaran lah teman-teman. Dan kebanyakan dari mereka itu orang-orang dari kota or kelompok Kurgan. Karena emang orang-orang Kurgan itu terkenal banget di Rusia kalau mereka ini para pembunuh bayaran yang udah bikin pusing banget pemerintah Rusia, ya salah satunya si Alexander Solonik. Nah, sementara Alexander Solonik sebelum nyemplung ke dunia kriminal, dia awalnya bagian dari Brigade Kurgan yang berada di bawah kendali FSB, Federasi Rusia. Kelompok Kurgan ini kebanyakan orang-orangnya berasal dari kota Kurgan dan muncul di Moskow sejak awal 1990. Sepak terjang kelompok Kurgan ini selalu diawasi sama petugas tim seksi ke-12, yaitu dari Departemen Penyelidik Kejahatan Rusia, yaitu MUR. Tim MUR ini sangat gigih banget teman-teman untuk nangkepin dan menjebloskan kelompok Kurgan karena ingin mendapatkan informasi kegiatan geng Orekhovskaya. Soalnya kelompok Kurgan itu tuh emang deket banget sama Orekhovskaya teman-teman. Nah, karena geng Orekhovskaya mereka ini banyak menyimpan informasi kasus pembunuhan atau juga terlibat beberapa kasus pembunuhan, termasuk kasus pembunuhan jurnalis dan host TV ORT yang bernama Vladislav Listiev di tanggal 1 Maret 1995. Sempat kala itu, dua anggota kelompok Kurgan dijebloskan ke penjara yang super ketat di Matroskaya Tishina, Moskow. Tapi susah nih, bikin mereka tuh untuk buka mulut teman-teman, karena diancam sama geng Orekhovskaya. Nah, namun setelah adanya jaminan keamanan, akhirnya kedua orang ini mau buka mulut tuh untuk ngasih tahu informasi ke polisi. Tapi tragisnya, di hari yang sama, kedua orang ini tewas di selnya masing-masing sebelum dipindahkan ke penjara lain. Nah, biasalah teman-teman, dalam dunia mafia, punya orang dalam di sel itu ya hal yang biasa dan kayak suatu keharusan teman-teman. Karena mereka ini harus menjaga rahasia tetap aman, makanya siapapun yang dianggap bahaya bakal bocorin info, ya akan dihabisin. Berbeda halnya dengan Alexander Solonik. Di tahun yang sama, dengan dua orang kelompok Kurgan tadi, Alexander Solonik pun juga pernah ditangkap. Dia sempat menembak 5 polisi dengan pistol Glock 12 dan kabur. Tapi nggak lama kemudian, Alexander Solonik ditangkap di Siberia. Setelah itu dia dijebloskan ke penjara Matroskaya Tishina, Moskow. Ya, sebuah penjara yang punya sistem super ketat di Moskow teman-teman.
Jadi sangat sulit lah untuk kabur dari sana. Tapi beda sama Alexander Solonik, dia kan kelas berat teman-teman. Makanya 18 bulan kemudian, atas bantuan oknum sipir yang memiliki kontak dengan mafia, akhirnya Solonik pun bisa kabur. Saat itu dia nyimpan manekin tuh buat gantiin dirinya di tempat tidur. Akhirnya bikin ketipu dari para petugas sipir lainnya. Jadinya si Solonik ini berhasil kabur dan dia kabur ke Yunani. Sebetulnya tuh susah banget buat lengkapin kelompok Kurgan ini teman-teman, karena pada saat itu juga penangkapan beberapa anggota Kurgan ini berkat adanya laporan ke MUR dari agen rahasia yang nyambi sebagai pemimpin kelompok kriminal Koptev yang bernama Vasily Naumov tuh. Nah, jadi emang benar-benar harus nyamar dulu sampai harus masuk ke dunia antar geng ini untuk menangkapin kelompok Kurgan. Nah, tapi kelompok ini kayaknya punya backup karena emang diduga kelompok ini dibina sama FSB, yaitu Federal Security Service Rusia teman-teman. Makanya nggak lama kemudian, di tanggal 27 Januari 1997, Naumov pun ditemukan tewas di berondong tembakan di dalam mobilnya. Bener-bener tuh, kali itu mafia Rusia tuh bikin geleng-geleng kepala, bener-bener nggak bisa dikontrol teman-teman. Nah, namun sejak pimpinan dinas keamanan presiden tuh SBP yang bernama Alexander Korzakov dicopot dari jabatannya, kelompok Kurgan pun mulai melemah. Karena menurut gue nih, mungkin si Korzakov ini tuh memiliki hubungan dengan mafia Kurgan ini. Dan dialah yang selama ini ngebina kelompok Kurgan. Ibaratnya tuh dia ngebina preman-preman buat kekuasaannya. Sama kayak di beberapa negara pun juga kayak gitu. Mungkin istilahnya tuh hornet nest teman-teman. Nah, makanya sejak Korzakov dicopot, kelompok Kurgan ini jadi lemah. Ditambah lagi dinas kepolisian rahasia Rusia (MVD) bertekad untuk menghancurkan kelompok Kurgan, meskipun ya caranya masih pakai mafia lagi teman-teman. Karena kala itu MVD ini menggunakan kelompok mafia Bauman yang merupakan musuh bebuyutan kelompok Kurgan. Kelompok Bauman ini diperintah supaya menghabisi kelompok Kurgan, ya jadinya diadu-adu lah teman-teman. Nah, sementara Sergei Butorin, sang bos mafia Orkhovskaya, dia juga ngeburu semua kelompok Kurgan, karena dia pun juga diperintah sama FSB, yaitu Federal Security Service Rusia. Bahkan katanya Butorin ini benar-benar ditekan sama FSB untuk ngeburu anggota Kurgan. Nah, jadi yang tadinya FSB ini ngelindungi dan ngebela kelompok Kurgan, terus sekarang malah nyuruh menghabisi kelompok Kurgan pasca Korzakov dicopot teman-teman. Nah, akhirnya Butorin meminta semua anggota gengnya untuk menembak mati semua anggota kelompok Kurgan, termasuk Alexander Solonik. Kali itu Butorin mengirimkan Alexander Pustovalov alias Sasha Soldat dan Seryoza ke Athena, Yunani pada bulan Januari 1997. Di Yunani, Alexander Solonik happy-happy aja awalnya teman-teman. Dia tinggal di sebuah villa yang super mega layaknya Godfather. Bahkan Alexander Solonik ini minta kekasihnya datang ke Yunani untuk menemaninya. Kekasihnya ini bernama Svetlana Kotova yang berumur 22 tahun dan tahu lah teman-teman. Svetlana ini seorang Miss Rusia di tahun 1996. Kali itu pertemuan mereka, awalnya Svetlana ini bertemu dengan Solonik di sebuah klub di Moskow. Lalu dia jatuh cinta sama Solonik karena menurutnya Solonik ini seorang pria yang sopan, ramah, dan kaya raya tentunya. Nah, saat itu mereka berdua lagi bucin-bucinnya teman-teman, terutama si Svetlana. Makanya ketika dia diminta datang ke Athena sama si Solonik, langsung tuh Svetlana ini mau pergi ke Yunani untuk menemani Solonik. Dan berangkatlah Svetlana ke Yunani pada tanggal 25 Januari 1997. Ketika tiba di Athena tuh, Svetlana dijemput sama Solonik dengan mobil mewah Mercedes-Benz dengan rangkaian bunga yang indah teman-teman. Pokoknya romantis banget deh si pembunuh bayaran yang satu ini. Sang pembunuh bayaran yang bukan hanya super killer tapi juga super bucin teman-teman. Lalu Solonik membawa sang kekasihnya Svetlana ke villa megahnya yang dia sewa tuh seharga $90.000 per tahun. Zaman itu sih ya gede banget sih gitu tuh teman-teman. Ya kalau sekarang sih mungkin ada yang lebih jauh mahal dari itu. Nah, situasi villa megah ini memiliki 2 lantai dan dilengkapi fasilitas kolam renang, ruang gym, lapangan basket, bahkan ada lapangan golfnya. Kurang mega apa coba? Dan juga villa ini dihiasi dengan ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Yunani yang pastinya indah banget teman-teman. Nah, makanya perempuan mana lah ya yang gak kelepek-kelepek diperlakukan seperti itu. Sama hanya sama Svetlana pun juga dia kelepek-kelepek. Makanya dia sempat tuh nelfon ibunya di Moskow untuk mengabarkan kalau dirinya bahagia banget
Jenny hidup layaknya di negeri dongeng. Tapi nggak lama, Svetlana ini merasakan kebahagiaan. 5 hari kemudian, tepatnya di tanggal 30 Januari 1997, Alexander Solonik mengadakan party di villa tersebut bersama teman dekatnya. Namun partinya ini malah berubah menjadi keributan ketika datang 30 orang tamu. Dan Svetlana pun juga panik. Dia lari ke lantai 2. Sementara Alexander Solonik yang sedang meredam keributan, tiba-tiba dia dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam mobil. Lalu kemudian dari belakang lehernya dijerat dengan tali sampai dia tewas, teman-teman. Nah, rupanya pesta itu tuh adalah jebakan buat si Alexander Solonik. Karena sebagian tamu yang datang adalah anggota mafia yang memang lagi nyari si Alexander dan berniat membunuhnya. Nah, kalau itu Alexander Solonik ini nggak sempat ngelawan karena dia tiba-tiba dia dicekik. Terus lagi dia nggak bawa senjata, soalnya senjata apinya ini disimpan di mobil dan sebagian disimpan di ruang khusus. Nah, dari sisi lain, sebagian anggota geng lainnya mengejar dan mencari Svetlana di lantai 2. Namun entah nyawanya itu dihabisi di villa itu atau di tempat lain, yang jelas perempuan itu dihabisi nyawanya. Soalnya bahaya banget tuh, bisa menjadi saksi pembunuhan, teman-teman. Tapi caranya sadis banget. Untuk ngilangin jejak, tubuh Svetlana dimutilakan dan dikubur di pinggiran hutan Sharonida. Oh, gila kan? Sadis banget, teman-teman. Akhirnya kepolisian melakukan penyelidikan yang tentunya sangat rumit dan sulit. Ya karena korbannya pun juga seorang mafia dan pembunuhnya pun juga seorang mafia, teman-teman. Pastinya sulit lah. Nah, makanya butuh waktu 2 tahun untuk menyelidiki kasus ini. Tepatnya di tanggal 19 November 1999, polisi berhasil menangkap salah satu pelaku pembunuhan Solonik dan Svetlana. Pelakunya adalah seorang pemuda yang berumur 26 tahun. Dia bernama Alexander Pustovalov alias Sasha Soldat. Dia orang suruhannya Sergei Butorin, ketua geng Orkhovskaya. Pustovalov ini sangat mengenal Solonik. Kala itu, dia dan anggotanya menjebak Solonik untuk bertemu dengan mereka dan mengadakan pesta. Karena Alexander Solonik ini mengenal mereka, jadinya ya dia oke-oke aja untuk ngadain party. Namun Solonik ini nggak menyangka, ternyata party itu udah dipersiapkan sama si Pustovalov untuk mengeksekusi Alexander Solonik. Dan party ini jadi party terakhirnya Alexander Solonik, teman-teman. Dan lalu dipersidangkanlah kasus ini, dan dalam persidangan akhirnya Pustovalov divonis hukuman 24 tahun penjara atas kejahatannya. Sedangkan bos mafia Orkhovskaya yang merupakan otak di balik pembunuhan tersebut yang membayar dan menyuruh Pustovalov untuk mengeksekusi Alexander Solonik, beberapa tahun kemudian Sergei Butorin ditangkap di Spanyol di tahun 2001 dan dia baru diekstradisi ke Rusia pada tahun 2010. Di persidangan akhirnya Sergei Butorin divonis hukuman seumur hidup, teman-teman. Nah, itulah dia kisah kelamnya sang super killer dan super bucin, teman-teman. Oke, see you di konten berikutnya.